Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semuanya adik-adik? Nah, oke. Untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang grafik pertidaksamaan linear dan juga kuadrat. Jadi ada dua pokok materi yang akan kita bahas hari ini. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita langsung aja bahas bersama-sama. Nah, yang pertama itu pertidaksamaan linear dua variabel. Jadi langkah-langkah untuk penyelesaiannya adalah ubah tanda pertidaksamaan menjadi tanda persamaan. Nah, ini nanti fungsinya atau gunanya supaya kita bisa menggambarkan persamaan garis pada koordinat kartesius. Nah, jadi untuk menggambarkan persamaan garis, kita biasanya supaya gampang membuat permisalan di mana X dan Y-nya ini kita misalkan sama dengan 0. Yang ketiga itu kita melakukan uji titik untuk mencari daerah penyelesaiannya. Nah, uji titik yang kita lakukan biasanya yang gampang itu adalah 0,0. Jadi X dan Y-nya kita ganti lagi dengan 0,0. Oke, yuk supaya lebih jelas kita coba bahas contoh soalnya. Oke. Nah, di sini sudah ada contoh soal. Gambarkanlah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 2x ditambah 3y kurang dari sama dengan 6. Nah, berarti tadi kita harus mengubah tanda pertidaksamaan ini menjadi tanda persamaan. Nah, berarti bentuknya bisa kita rubah menjadi 2x ditambah 3y sama dengan 6. Gitu kan ya? Nah, kita permisalkan nih. Misalkan X dan Y-nya sama dengan 0. Nah, jadi kita misalkan X-nya 0 dan Y-nya juga 0. Jadi kalau X-nya 0, kita tutup nih X-nya. Oh, berarti 3Y sama dengan 6. Berarti Y-nya 6 bagi 3. Oh, 2. Nah, kemudian kalau Y-nya yang 0, kita tutup Y-nya. Oh, berarti 2X sama dengan 6. Berarti X-nya sama dengan 6 bagi 2. Oh, 3. Nah, berarti titik koordinatnya kita dapat yang pertama 0,2, kemudian yang kedua 3,0. Nah, kita gambarkan kalau sudah dapat titik koordinatnya pada koordinat kartesius. Nah, oke, jadi kurang lebih seperti ini gambarnya. Jadi di sini titiknya 0,2, di sini titiknya 3,0. Nah, kita tarik garis lurus antara kedua titik ini. Nah, kemudian kita udah bikin nih gambar persamaan garisnya. Tinggal langkah yang terakhir kita mencari daerah penyelesaiannya, kita uji titiknya. Oke, berarti untuk menguji titik kan tadi kita uji titik 0,0 yang gampang ya. Nah, 0,0. Apakah titik 0,0 ini termasuk ke dalam daerah penyelesaian atau tidak? Caranya kita tinggal masukkan saja ke bentuk pertidaksamaan awal. Berarti kan 2x ditambah 3y itu kan kurang dari sama dengan 6. Nah, kalau X dan Y-nya kita ganti jadi 0, berarti kan 0 nih. 0 tambah 0 kan 0. Apakah 0 kurang dari sama dengan 6? Oh, bener ya, 0 itu ternyata lebih kecil dari sama dengan 6. Berarti 0 ini merupakan daerah penyelesaian. Nah, berarti kita arsirnya ke bawah atau ke daerah yang mendekati 0. Nah, berarti daerah penyelesaiannya dia seperti ini bentuknya. Nah, untuk lebih jelas lagi supaya makin paham, kita ke contoh soal berikutnya. Yuk, adik-adik. Oke, yuk kita lihat soalnya di sini. Jadi, bentuk pertanyaannya, pertidaksamaan dengan daerah yang diarsir sebagai representasi himpunan penyelesaiannya adalah titik-titik-titik. Jadi, di situ ada gambar grafik. Kemudian kita mencari himpunan penyelesaiannya, artinya bentuk pertidaksamaan linearnya. Oke, yuk kita bahas bersama-sama. Oke, nah adik-adik, jadi kalau pada soal yang ini kan dibalik ya. Jadi dari grafik kita menentukan pertidaksamaannya. Berarti kita cari nih, dia daerah yang diarsirnya yang sebelah sini. Berarti kita harus cari dulu persamaan garisnya nih. Di sini min 4, di sini 3. Berarti kan ingat aja kalau bentuknya seperti ini, tinggal kita pindahkan. Ini kan titik X, berarti nanti kita kalikan dengan Y. Ini titik Y, kita kalikan dengan titik X. Berarti bentuknya, bentuk persamaan garisnya ini adalah 3x min 4y sama dengan 3 kali min 4, oh min 12.
Nah, kemudian ini kan masih persamaan, kita mencari pertidaksamaannya. Berarti 3x min 4y min 12. Nah, kira-kira tanda pertidaksamaan apa yang kita pakai di sini? Nah, kita lihat di sini lebih gampangnya. Ini kan ada titik 0,0 nih di tengah-tengah. Ternyata 0,0 ini tidak termasuk ke dalam penyelesaian. Berarti kalau misalkan kita ganti, kita masukkan x dan y-nya sama-sama 0, berarti kan 0 dikurang 0. Nah, di sini ada min 12 atau negatif 12. Kalau pernyataannya benar, maka si 0 ini kan termasuk penyelesaian. Karena dia bukan termasuk penyelesaian, berarti pernyataannya bernilai salah. Nah, berarti kalau misalkan kita menggunakan pertidaksamaan lebih kecil, 0 lebih kecil dari min 12. Oh, berarti salah pernyataannya. Berarti dia kan ke arah sini. Kalau lebih besar, misalkan 0 lebih besar dari sama dengan min 12, oh berarti dia benar. Jadi kita pakai yang lebih kecil gitu kan ya tandanya. Nah, kemudian di sini tadi di grafiknya ada tandanya garis putus-putus. Ini menandakan dia bentuk pertidaksamaannya hanya lebih kecil, bukan lebih kecil sama dengan. Jadi kalau garisnya lurus tidak terputus, maka ada tanda sama dengannya. Berarti di sini kurang dari atau lebih kecil. Berarti 3x min 4y kurang dari min 12. Atau tadi di option itu kan semuanya berada dalam satu ruas yang sama. Berarti 3x min 4y tambah 12 kurang dari 0. Berarti jawabannya adalah yang A. Itu ya adik-adik. Oke, nah jadi berikutnya kita akan membahas tentang pertidaksamaan kuadrat. Yang akan kita bahas ada dua jenis nih nanti nih. Yang pertama itu ada parabola, dan yang kedua itu ada lingkaran. Oke ya, kita bahas dulu yang pertama untuk bentuk parabola. Jadi untuk menyelesaikan bentuk pertidaksamaan parabola, apabila diketahui pertidaksamaannya, kemudian kita mencari grafik atau daerah penyelesaiannya, langkah-langkahnya kita ubah tanda pertidaksamaan sama seperti pertidaksamaan linier. Kemudian kita cari sumbu simetri dan nilai optimumnya. Nah, kemudian titik potong sumbu x dan sumbu y. Artinya kalau misalkan titik potong di sumbu x, berarti kan y-nya kita misalkan sama dengan 0, dan titik potong di sumbu y berarti x-nya sama dengan 0. Nah, setelah itu kita gambar. Nah, setelah digambar nanti kemudian langkah terakhir kita uji titik 0,0 untuk mencari daerah penyelesaiannya. Nah, di sini ada contohnya nih. Daerah penyelesaian dari y kurang dari sama dengan x kuadrat min 2x min 8 adalah titik. Oke, nah berarti kan kita harus merubah dulu nih tandanya ya. Berarti tanda pertidaksamaannya ini bisa kita rubah menjadi tanda persamaan. Y sama dengan x kuadrat min 2x min 8. Nah, langkah berikutnya kita lihat dulu nih. Ini kan A. AX kuadrat plus BX plus C. A-nya itu positif, berarti nanti grafiknya terbuka ke atas. Berarti lengkungannya seperti huruf U ya adik-adik. Nah, kemudian kita cari sumbu simetri dan nilai optimumnya. Nah, masih ingat nggak rumus sumbu simetri? Nah, untuk sumbu simetri berarti kan X puncak ya. Nah, XP atau X puncak ini rumusnya min B per 2A. Nah, B-nya berapa? B-nya min 2. Nah, ingat tandanya diikutkan ya, min 2. Berarti min dari min 2. Min dari min 2 per A-nya berapa? A-nya 1. Berarti 2 kali 1. Berarti min kalikan min berarti plus ya. 2 per 2. Berarti X-nya 1. Jadi XP-nya atau sumbu simetrinya itu 1. Nah, kemudian YP-nya. Nah, atau titik nilai optimumnya. Nah, YP-nya tinggal kita masukkan aja. XP-nya tadi ke persamaannya. Berarti 1 kuadrat dikurang 2 kali 1 dikurang 8. Berarti 1 dikurang 2 dikurang 8. Berarti min 9. Jadi titik puncaknya atau tipenya ini ada di kan XP, YP. Nah, XP-nya tadi 1, YP-nya min 9. Oke. Nah, kemudian kita cari titik potong di sumbu X. Kita bisa tulis titik potong sumbu X
Nah, berarti Y-nya sama dengan 0. Berarti kan bentuknya bisa kita tulis X kuadrat min 2X min 8 sama dengan 0. Nah, kita cari deh pemfaktorannya. Berarti di sini X, di sini X, gitu kan ya. Nah, faktor dari min 8 yang kalau dijumlahkan hasilnya min 2. Nah, berarti kan 4 sama 2 ya. 4 sama 2 karena dia negatif, berarti salah satunya harus negatif. Dan di sini ketika dijumlahkan dia nilainya negatif, berarti 4-nya yang negatif, 2-nya yang positif. Berarti di sini min 4, di sini plus 2. Nah, berarti titik potongnya ada di X min 4 sama dengan 0, berarti X pertamanya sama dengan 4. Atau X plus 2 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan min 2. Nah, nanti titik potongnya ada di X sama dengan 4 dan X sama dengan min 2. Kemudian yang kedua di sumbu Y. Berarti X-nya sama dengan 0. Nah, kita masukkan lagi. Berarti tadi Y-nya sama dengan 0 kuadrat dikurang 2 kali 0 dikurang 8. Oh, berarti Y-nya min 8. Jadi yang ini 4,0 min 2,0 ini dia melalui melalui 0, min 8 ya. Berarti yang ini melalui 0, min 8. Oke, nah kalau digambarkan kurang lebih bentuknya seperti ini. Jadi ini titik potong di sumbu X tadi min 2,0 dan 4,0. Terus kemudian ini titik potong di sumbu Y, dia melalui titik 0, min 8. Dan ini titik puncaknya yang tadi ya 1, min 9. Nah, ini sumbu simetrinya di 1. Nah, kemudian langkah terakhir kita uji titik 0,0. Artinya kita ganti X dan Y-nya menjadi 0. Tadi kan bentuk pertidakssamaannya itu adalah Y kurang dari sama dengan X kuadrat min 2X min 8. Nah, kalau kita ganti X dan Y-nya 0, berarti 0 kurang dari sama dengan 0 dikurang 2 kali 0 dikurang 8. Berarti 0 lebih kecil dari sama dengan min 8. Nah, ternyata pernyataan ini bernilai salah. Kenapa? Karena 0 itu lebih besar daripada negatif. Nah, artinya titik 0,0 ini, nah 0,0 ini di mana? 0,0 ini kan di sini ya. Nah, ini kan 0,0. Berarti titik ini bukan termasuk ke dalam daerah penyelesaian. Artinya daerah yang di dalam ini dia bukan daerah penyelesaian. Jadi kita arsir daerah yang di luar. Nah, jadi daerah penyelesaiannya itu yang di bagian luar dari grafiknya. Nah, jadi gitu adik-adik. Oke. Jadi karena dia bernilai salah ya. Jadi kalau misalkan pernyataan ini nanti bernilai benar, misalkan tandanya lebih besar dari sama dengan. Nah, berarti nanti dia diarsirnya di dalam gitu. Oke. Nah, oke. Yuk, berikutnya kita ke pertidaksamaan lingkaran. Nah, sebelum ke pertidaksamaannya kita harus ingat lagi nih persamaan lingkarannya. Jadi untuk persamaan lingkarannya itu ada bentuknya seperti ini. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadi R ini menandakan atau menyatakan jari-jari lingkarannya. Kemudian kalau bentuknya seperti ini, maka dia titik pusatnya ada di 0,0. Ya. Nah, kalau titik pusatnya ada di A, B, nanti bentuk persamaan lingkarannya itu X kurang A kuadrat atau X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Seperti itu. Nah, jadi kalau ini berarti dia titik pusatnya ada di 0,0. Nah, di sini contohnya, gambarkanlah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan X kuadrat plus Y kuadrat lebih dari sama dengan 25. Berarti kan ini bisa kita tuliskan X kuadrat plus Y kuadrat lebih dari sama dengan 5 kuadrat. Nah, berarti jari-jari lingkarannya itu 5 kan ya, artinya jarak dari titik 0,0 itu 5 ke sumbu X positif ke X negatif, Y positif dan Y negatifnya juga, berarti jaraknya semuanya 5. Oke, nah jadi kan tadi jari-jarinya 5, artinya jaraknya dari titik pusat 0,0 itu 5 ke atas. Maaf, ini Y kebalik ya, ini Y, ini X. Nah, berarti kan 5
Ini ke sini 5, ke sini 5, ke sini juga 5. Nah, kemudian kita langsung uji titik aja nih. Nah, berarti kan kita ganti X dan Y-nya itu menjadi 0. Kita lihat 0,0 nih. Kalau 0 tambah 0 lebih besar dari sama dengan 25. Oh, ternyata pernyataannya salah. Karena 0 nggak mungkin lebih besar dari 25. Itu kan ya. Nah, berarti daerah 0,0 ini bukan daerah penyelesaian. Berarti daerah yang merupakan penyelesaian itu daerah yang ada di luar kurvanya. Nah, berarti yang ini. Nah, gitu. Jadi ini daerah penyelesaiannya. Oh ya, satu lagi. Kalau misalkan di sini dia ada tanda sama dengannya, maka nanti di sini bentuk garisnya ini penuh. Tapi kalau misalkan di sini hanya lebih besar atau lebih kecil saja, maka nanti di sini garisnya putus-putus. Itu aja perbedaannya, deh. Oke. Jadi di sini untuk daerah penyelesaiannya itu kurang lebih seperti ini bentuknya. Tuh, gampang kan ya? Oke, yuk kita latihan kalau gitu.